Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyika Azkia. Saya dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya berasal dari SMP Swasta Islam Terpadu Umi Ayu di Perbauan. Saya akan mendongeng tentang Lentera di Hutan Seruni. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang anak perempuan bernama Seruni. Ia tinggal bersama neneknya di tepi hutan yang lebat dan asri. Hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon bagi warga desa, melainkan sumber kehidupan. Dari sanalah mengalir sungai jernih yang mengairi sawah, memberi minum ternak, dan menjadi tempat anak-anak bermain. Sejak kecil, Seruni sering diajak neneknya berjalan menyusuri hutan pada saat pagi hari. Neneknya selalu berkata, "Alam itu seperti ibu. Jika kita menjaganya, ia akan memeluk kita dengan kehidupan. Tapi jika kita melukainya, ia akan menangis." Suatu sore, ketika Seruni sedang duduk di tepi sungai, ia melihat airnya tak sejernih biasanya. Ada ranting, lumpur, bahkan beberapa ikan kecil terapung lemah. Ia merasa ada yang tidak beres. Keesokan paginya, Seruni mengikuti jejak-jejak roda besar menuju bukit belakang desa. Betapa terkejutnya ia melihat beberapa orang sedang menebang pohon-pohon besar. Mesin-mesin menderu memekakan telinga, dan pohon-pohon tumbang satu persatu. "Untuk apa kalian menebang pohon-pohon ini?" tanya Seruni. Seorang pria bertopi menjawab singkat, "Kami akan membangun kawasan wisata modern. Desa kalian akan menjadi terkenal." Seruni pulang dengan hati gelisah. Malam itu ia sulit tidur. Saat akhirnya terlelap, ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap. Di hadapannya muncul seekor rusa putih bercahaya dengan tanduk seperti lentera. "Seruni," suara rusa itu lembut namun tegas. "Hutan ini sedang meminta pertolongan. Jika akar-akar pohon hilang, tanah akan longsor, sungai akan keruh, dan desa ini kehilangan sumber kehidupannya." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Seruni. "Bangunkan hati orang-orang. Tunjukkan bahwa alam bukan untuk dihabiskan, tetapi diwariskan." Seruni terbangun dengan napas memberu. Meski ia ragu, ia memutuskan bertindak. Keesokan harinya, ia mengumpulkan anak-anak desa. Bersama-sama mereka membuat poster yang bertuliskan, "Menjaga alam, menjaga kehidupan." Mereka menempelkannya di balai desa, di pinggir jalan, bahkan di dekat lokasi penebangan. Saat rapat desa berlangsung, Seruni memberanikan diri berdiri di depan semua orang. "Jika pohon-pohon ini ditebang, mungkin kita mendapat uang hari ini. Tapi bagaimana dengan air untuk sawah kita besok? Bagaimana dengan sungai tempat adik-adik bermain? Bagaimana dengan kehidupan kita nanti?" Warga terdiam. Lalu seorang petani tua berdiri. "Benar kata anak ini. Dulu saat bukit sebelah gundul, banjir datang menghancurkan ladang kita." Satu persatu warga mulai sadar. Mereka sepakat untuk menghentikan penebangan dan menolak pembangunan yang merusak hutan. Sebagai gantinya, warga membangun wisata alam sederhana, seperti jalur trekking, taman baca bambu, dan area berkemah tanpa merusak pohon. Pengunjung datang untuk menikmati keindahan asli hutan, bukan untuk mengubahnya. Beberapa bulan kemudian, sungai kembali jernih. Burung-burung bernyanyi riang. Di puncak bukit, Seruni berdiri memandang matahari terbit. Tiba-tiba, di antara pepohonan, ia melihat rusa putih bercahaya menoleh padanya. Sebelum menghilang, rusa itu seolah berbisik, "Lentera sejati bukan cahaya yang menerangi jalanmu sendiri, melainkan keberanian menjaga terang bagi kehidupan banyak orang." Seruni tersenyum. Kini ia mengerti, menjaga alam bukan hanya tentang melindungi pohon dan sungai. Menjaga alam berarti menjaga nafas kehidupan untuk hari ini, esok, dan generasi yang akan datang. Sekian dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.